bagi Allah kita. Oh Tuhan, adalah dalam hidup kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Besar lagi kami Tuhan. Sama-sama serukan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti benar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yesus. Haleluya. Salam-salam bagi Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Katakan, bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan nyatakan kekuatannya, terasa penyanyi hidup. Yang lagi katakan, bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan lekas atas hidup yang diberikannya.
bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, na 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 na, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku, katakan imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, serta ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, di mana Yesusku, satu-satu katakan, na 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 na, oh Yesus, na 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 na, oh lebih lagi katakan, na 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 oh sekali lagi surga, na 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 na, oh imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Syukur atas kasih-Mu, syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia.
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Kau jadikan kami kamu berharap. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan
Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, kami memberi yang terbaik bagimu, bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu. Yesus, Yesus, sebab Kau Bapa yang besar, Kau Bapa yang dimuliakan selamanya. Kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, Yesus, Yesus, segala pujian kami, segala hormat kami hanyalah kepada-Mu. Allah yang besar, Bapa yang termulia, Yesus, Yesus Tuhan yang kami muliakan selama-lamanya. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Kau Bapa yang besar, Kau Bapa yang termulia, selamanya diagungkan namamu. Disembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Syukurlah bagi-Mu, bagi segala kebaikan-Mu, bagi segala kemurahan-Mu. Yesus, Engkau bentuklah kami, Kau bakarlah kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu Tuhan. Hanya bersama-Mu kami bawa hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik dalam hidup kami. Ya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti
Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kalau hari ini kami ada, itu semua karena rencana Tuhan, karena Tuhan punya tujuan yang mulia atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, bila pagi hari ini kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan bila firman-Mu pagi hari ini yang meneguhkan kami kembali, meneguhkan iman kami kepadamu. Dan bila Engkau yang ambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Bila Roh Kudus Tuhan yang berbicara di dalam hati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu kalimat yang selalu terdengar merdu di telinga setiap kali seorang ayah maupun ibu mendengarkan kalimat ini. Kalimat ini seringkali kalau seseorang menyampaikan, aduh anak ini sangat mirip sekali dengan ayahnya. Atau aduh anak ini sangat mirip sekali dengan ibunya. Tentu sang orang tua pasti akan memiliki rasa bangga. Kenapa demikian Bapak Ibu? Seperti yang beberapa waktu yang lalu yang saya alami ketika saya dan beberapa teman-teman dari pemuda, ketika kami pergi berkunjung ke salah satu teman dari pemuda juga, kebetulan istrinya baru saja melahirkan, dan ketika kami datang ke sana, istrinya bercerita kepada kami bahwa setiap kali ada tamu yang berkunjung ke rumah, pasti kebanyakan tamu itu berkata bahwa anak ini sangat mirip sekali dengan ayahnya. Jadi ibunya merasa, wah ini saya cuma dapat hikmahnya aja ini. Nah suatu ketika Sabtu yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, istri dari teman kami ini, dia memposting sebuah story, dan story itu berisi foto anaknya bersama dengan suaminya. Jadi di foto itu sang suami sedang menggendong bayinya. Lalu ketika saya melihat foto itu, menurut apa yang saya lihat, justru muka sang anak ini lebih mirip kepada muka ibunya. Jadi waktu itu saya chat istrinya, saya bilang, wah ini mah papanya cuma dapat hikmahnya aja. Kalau menurut saya ini mah mukanya muka mamanya banget. Ya, jadi setelah itu Bapak Ibu, setelah saya kirim pesan itu, kakak ini kemudian membalas. Awalnya dia kirim stiker tertawa. Ya, jadi saya bisa bayangin kalau dia mengirim stiker tertawa berarti mungkin ada sesuatu yang lucu buat dia. Ya, jadi setelah dia kirim stiker itu, lalu dia kirim lagi pesan. Akhirnya katanya, ada juga yang mengatakan seperti ini. Dan saya teringat ketika dia berkata bahwa kebanyakan ketika tamu datang berkunjung untuk menjenguk mereka ketika setelah melahirkan, kebanyakan tamu itu bilang kalau anak itu mirip dengan ayahnya. Jadi saya bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika saya mengatakan bahwa anak ini mirip dengan ibunya, ada perasaan bahagia, ada perasaan bangga. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalimat tersebut berarti bahwa orang lain mengenali bahwa sebagian dari diri baik ayah maupun ibu itu ada di dalam diri anak. Di dalam diri sang anak. Yang artinya bahwa identitas baik diri sang ayah maupun diri sang ibu itu diteruskan kepada sang anak. Ya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, memang hal yang wajar karena secara genetik adalah wajar kalau citra atau image baik itu sang ayah maupun sang ibu itu tertular pada anak-anaknya. Ya, dan hal itu menegaskan bahwa sang ayah maupun sang ibu merupakan sumber dari keberadaan sang anak-anak mereka. Jadi artinya bahwa anak-anak itu ada karena memang ada ayah dan ibunya. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah. Ya, karena Allah sebagai sang pencipta adalah sumber dari keberadaan manusia dan manusia diciptakannya secara spesifik. Ya, maka Allah menaruhkan gambar dan rupa Allah itu di dalam diri kita. Itu yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang ditulis, ketika Allah menciptakan manusia, ia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Let us make man in our image after our likeness. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar
dan rupa Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu ditegaskan kembali di ayatnya yang ke-27 dalam kalimat Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Sekarang Bapak Ibu, apakah yang dimaksudkan dengan frasa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Apakah dengan demikian Bapak Ibu itu artinya bahwa kalau dikatakan bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apakah itu kemudian berarti bahwa Allah memiliki wajah yang sama seperti wajah kita? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan, jangan-jangan wajah Allah seperti di kiri kanan kita. Ataukah mungkin apakah yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita itu, apakah mungkin berarti Allah punya hidung yang sama seperti hidung yang kita punya? Ada yang pesek, ada yang mancung, oh bukan pesek, tapi mancung ke dalam. Ya, apakah demikian Bapak Ibu Saudara-saudari? Nah Bapak Ibu, Wayne Grudem, seorang teolog yang sangat ternama dalam bukunya yang monumental, yaitu buku yang berjudul Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, menjelaskan bahwa keserupaan manusia dengan Allah di dalam aspek moral, spiritual, mental, relasional, dan juga fisikal. Ya, jadi kalau kita dari uraian yang disampaikan oleh Wayne Grudem ini, kita bisa simpulkan bahwa manusia diciptakan, artinya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu bukan secara physically, bukan secara jasmani, tetapi artinya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya manusia diciptakan untuk menyandang karakter dari Allah itu sendiri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya bahwa manusia kita menyandang karakter Allah yang mulia. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam diri kita ini ada karakter yang ilahi, amin. Di dalam diri kita ini ada karakter mulia. Kita sedang menyandang karakter Allah. Ya, itu sebabnya kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau manusia diciptakan dengan karakter yang mulia, mungkin kita bertanya, lalu mengapa hari-hari ini justru kita melihat kejahatan terjadi di mana-mana? Bahkan tidak sedikit rumah tangga, bahkan yang dikenal pun sebagai orang Kristen yang kenal Tuhan, bahkan di dalam rumah tangganya itu bisa terjadi kekerasan baik secara fisik, verbal maupun secara mental. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, keruntuhan moral saat ini sedang terjadi di mana-mana. Mengapa bisa demikian? Bapak Ibu Saudara-saudari, hal itu terjadi karena gambar Allah, gambar diri Allah atau rupa Allah di dalam diri manusia, atau bisa kita katakan citra diri Allah di dalam manusia itu telah menjadi rusak. Namun kalau citra diri itu telah menjadi rusak, apakah dengan demikian bahwa rencana Allah di dalam diri kita menjadi gagal? Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagaimana yang disampaikan juga pada minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pastor Nema, bahwa memang ya faktanya bahwa citra diri Allah di dalam diri manusia itu telah menjadi rusak. Tetapi rencana Allah di dalam hidup kita itu tidak gagal. Amin. Artinya rencana Allah itu sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah punya tujuan yang mulia di dalam hidup kita sampai hari ini masih terus dikerjakan. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam meresponi rencana Allah, pemulihan rencana Allah di dalam kehidupan kita, ada dua sikap yang di dalam bulan November ini sudah kita dengarkan. Yang pertama di minggu lalu sudah disampaikan kepada kita untuk meresponi rencana di dalam pemulihan di dalam rencana Allah yang perlu mewarnai kehidupan kita harus memiliki sikap berserah diri, berserah, menyerahkan diri kita. Dan yang kedua adalah hari ini yaitu memilih untuk bersikap rendah hati. Ada dua sikap Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama memilih untuk berserah. Kalau kita terus mau dipulihkan menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada keserupaan Kristus, kembali kepada rancangan yang semula, maka sikap yang pertama yang harus mewarnai hidup kita adalah sikap berserah.
berserah diri, menyerahkan diri. Dan tidak terlepas daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap yang kedua yang harus mewarnai kehidupan kita yaitu sikap yang hari ini akan kita dengarkan, akan kita renungkan bersama, yaitu bagaimana kita berjalan di dalam penyerahan diri itu disertai dengan kerendahan hati. Kemarin pas hari Jumat, di doa malam saya sampaikan bahwa akan menjadi sangat sulit Bapak Ibu Saudara-saudari, berserah tanpa kerendahan hati akan menjadi tidak mudah. Tetapi kalau adanya kerendahan hati itu akan menolong kita untuk bisa berserah, ya, untuk menyerahkan diri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari perlu penyerahan diri atau sikap berserah. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, pemberontakan manusia di dalam keangkuhan terhadap Allah itu telah menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa memang ya citra diri Allah di dalam diri manusia itu telah menjadi rusak. Itu sebabnya ketika citra diri Allah di dalam diri manusia itu mengakibatkan kemuliaan kita, kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Tetapi Allah tidak berhenti bekerja Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa rencana Allah di dalam hidup kita itu tidak pernah gagal. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bekerja untuk memulihkan umatnya kembali kepada rencananya yang semula. Dan untuk meresponi hal itu Bapak Ibu, dua sikap tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, kita harus berada dalam sikap penyerahan diri dan kemudian berjalan di dalam kerendahan hati. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, citra diri Allah di dalam diri manusia telah rusak, ya, namun tidak gagal. Itu sebabnya karya Allah untuk memulihkan rencananya di dalam diri manusia. Pada masa ini mungkin Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu ketahui, ada istilah yang disebut dengan spiritual formation. Ya, pemulihan rencana Allah di dalam diri manusia saat ini lazim disebut dengan istilah formasi rohani. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut spiritual formation, yang artinya adalah pembentukan dalam kerohanian. Mengapa diistilahkan sebagai formasi rohani atau pembentukan rohani Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa seperti yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3 dan juga di dalam Roma pasal 3 ayat 23, itu berkaitan dengan masalah kerohanian kita yang itu bisa berdampak di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, demikian pula halnya tentang menjadi serupa dengan gambar Allah. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa itu tidak hanya sekedar menjadi serupa dengan Allah secara fisik atau secara jasmani, tetapi dalam hal ini berbicara tentang karakter Allah, karakter yang mulia, yaitu tata nilai, pola pikir dan perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pemulihan manusia ke dalam fitrahnya itu merupakan pemulihan secara rohani atau pembentukan kerohanian. Itu tadi yang saya sebutkan sebagai spiritual formation. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau demikian, apakah formasi rohani itu? Formasi rohani Kristiani seperti yang sudah ditampilkan ke depan, bahwa formasi rohani Kristiani adalah proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Saya ulangi sekali lagi bahwa formasi rohani Kristiani adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus atau kembali kepada rencana Allah yang semula, itu oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pengertian ini sangat penting. Kenapa? Karena pengertian ini mencakup seluruh inti perjalanan kehidupan iman kita. Di sini saya menyebut kata formasi rohani Kristiani sebab seperti yang tadi saya jelaskan, dan seperti juga yang disampaikan di minggu yang lalu bahwa di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada satu orang pun yang tidak dibentuk kehidupannya, termasuk kehidupan rohaninya. Siapapun orang itu, apapun kepercayaan yang ia peluk,
apapun kedudukannya, dari latar belakang apapun dia, pasti akan mengalami yang namanya pembentukan kerohanian, pembentukan di dalam rohaninya. Nah, yang membedakannya Bapak Ibu Saudara-saudari hanyalah siapa atau apa yang membentuknya dan untuk apa dibentuk. Ya, ada orang-orang Bapak Ibu Saudara-saudari dibentuk oleh lingkungan sekitarnya atau dibentuk oleh dunia sehingga tentu tidak heran kalau ia menjadi serupa dengan nilai-nilai di dunia ini. Tetapi ada juga orang-orang yang secara sadar memang menyerahkan dirinya dengan sengaja kepada pembentukan yang Allah kerjakan melalui Roh Kudus agar ia menjadi serupa dengan Kristus. Itulah pembentukan rohani atau formasi rohani Kristiani. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa memang tidak semua pembentukan rohani adalah pembentukan rohani Kristiani. Ada yang ya dan ada pula yang memang tidak. Ya, tadi saya juga menyebutkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa formasi rohani atau pembentukan rohani Kristiani itu terjadi karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudari di satu sisi bahwa pembentukan tersebut membutuhkan yang namanya penyerahan diri. Ya, dan bukan di dalam sikap ingin memegang kendali atau sikap yang terungkap di dalam kalimat I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Seperti yang disampaikan di minggu yang lalu. Artinya bahwa di dalam penyerahan diri Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dipahami bahwa ketika kita mendengarkan istilah berserah, tentu itu secara bersamaan kita sedang mengatakan bahwa saya menyerahkan hidup saya atau saya menyerahkan hak untuk tidak lagi ambil alih atas hidup kita masing-masing. Itu sebabnya penyerahan diri itu sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengalami pembentukan seperti tadi yang saya sampaikan yang dimaksud dengan pembentukan di dalam kerohanian kita. Nah di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam penyerahan diri maka kita memerlukan yang namanya kerendahan hati dan bukan kecongkakan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari kejatuhan manusia ke dalam dosa yang menyebabkan citra diri Allah di dalam diri kita itu rusak. Itu karena keinginan manusia untuk hidup independen dari Allah dan karena keangkuhan manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari semalam saya tanyakan kepada anak-anak Image, adakah di antara kita yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki ego? Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin sedikit atau pun sedikit pasti di dalam diri manusia itu ada yang namanya ego. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari tadi saya sampaikan bahwa untuk berserah, untuk menyerahkan diri tanpa kerendahan hati itu akan menjadi hal yang sulit. Kenapa di dalam diri kita ini ada yang namanya ego, ya. Manusia itu memiliki ego. Jadi tanpa kerendahan hati untuk bisa menyerahkan diri itu akan menjadi sangat sulit. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari supaya kita bisa mengalami pembentukan kerohanian, supaya kita mau dibentuk untuk dipulihkan kembali kepada rencana Allah yang semula menuju kepada keserupaan dengan Kristus, maka kita harus menyerahkan diri kita disertai dengan sikap rendah hati, choosing humility, yang memilih untuk bersikap rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertumbuhan di dalam kerendahan hati ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 dituliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari,
di dalam surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini mengutarakan bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus, orang haruslah hidupnya diwarnai dengan sikap rendah hati. Kerendahan hati seperti yang ada di dalam diri Kristus, seperti yang diistilahkan di ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat yang ke-7, di situ dikatakan mengosongkan dirinya. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan merendahkan dirinya. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudari kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mengalami pemulihan yaitu menjadi serupa dengan Kristus, maka sikap rendah hati itu tidak bisa kita tawar-tawar. Ya, suatu keharusan yang harus dikerjakan. Hanya bila orang secara terus-menerus menanggapi anugerah Allah dengan sikap rendah hati, Bapak Ibu saudara-saudari, barulah karakter Kristus itu akan semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Hanya kalau kita memilih untuk kita berjalan di dalam kerendahan hati, maka saya pastikan Bapak Ibu bahwa karakter Allah yang ilahi itu akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terus bertumbuh di dalam hidup kita, itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang semakin level up. Kehidupan yang semakin memuliakan Tuhan, yaitu level up. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berdasarkan ayat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini, kita bisa menarik pembelajaran bahwa untuk bisa bertumbuh di dalam kerendahan hati, maka yang pertama yang perlu Bapak Ibu kerjakan, yang pertama adalah berpikir seperti Kristus berpikir. Sekali lagi saya ulangi, untuk bertumbuh di dalam kerendahan hati, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu berpikir seperti Kristus berpikir. Ya, artinya di dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu saudara-saudari, pikiran kita ini harus diwarnai dengan ungkapan apa yang kira-kira Yesus akan pikirkan. Ya, ada satu istilah yang dipopulerkan oleh Charles Sheldon. Ya, beliau adalah seorang gembala jemaat yang melayani di kota Topeka di Kansas. 130 tahun yang lampau, ia menjadikan singkatan ini yaitu WWJD. WWJD ini singkatan dari What Would Jesus Do? Jadi beliau mempopulerkan kata ini, bahkan menjadikan istilah ini sebagai tema sentral dari kisah yang ia tulis, yaitu kisah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan para anggota jemaat ketika mereka diajak untuk merenungkan pertanyaan di setiap kali mereka akan mengambil suatu keputusan, yaitu pertanyaan apa yang akan Yesus lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita kembali kepada poin yang pertama tadi tentang berpikir seperti Yesus berpikir, mungkin kita bisa mengubah sedikit daripada istilah ini. Ya, kalau istilah yang dipopulerkan oleh Charles Sheldon, istilah yang dia populerkan adalah What would Jesus do? Mungkin kita bisa ubah di hari ini dengan istilah What would Jesus think? Apa yang akan Yesus pikirkan ketika seandainya Yesus berada di posisi saya saat ini? Ya, ketika Yesus menghadapi apa yang Bapak Ibu hadapi, apakah itu godaan untuk berbuat dosa? Apakah itu ketika Bapak Ibu mungkin difitnah untuk melakukan sesuatu yang Bapak Ibu tidak lakukan, ketika kita diabaikan, ketika kita dilupakan, kita bisa berpikir apa yang mungkin Yesus pikirkan kalau seandainya Yesus berada di posisi saya. Ya. Nah, pikiran yang ada di dalam diri Kristus yang harus mewarnai pikiran kita, itu yang dikemukakan di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7 tadi Bapak Ibu saudara-saudari. Dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan di ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus memiliki pikiran yang sama untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, pikiran kita yang harus terus diperbaharui. Bapak Ibu, saya yakin mungkin Bapak Ibu masih ingat sebagaimana apa yang dijelaskan dalam firman Tuhan di minggu yang lalu, di poin yang kedua tentang letting go. Untuk berserah, kita harus memberikan pikiran kita untuk terus-menerus diperbaharui. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersedia untuk terus-menerus diperbaharui. Amin.
Nah, di ayat kelima Bapak Ibu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang ditulis di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ini, bisa dilihat bahwa pikiran yang mewarnai diri Yesus adalah kesediaan untuk mengosongkan dirinya sendiri. Ya, kata mengosongkan dirinya di sini artinya adalah membatasi dirinya. Dia yang maha mulia rela membatasi dirinya dengan seorang manusia yang hina. Dia yang maha hadir rela membatasi dirinya sehingga di dalam keberadaannya sebagai manusia ia menjadi tidak maha hadir. Ya. Dia yang maha kuasa rela membatasi dirinya sendiri sehingga ada kalanya ketika Yesus di dunia ini ada masanya ketika dia harus merasa lapar, dia merasa haus. Nah, itulah kerendahan hati Yesus Bapak Ibu. Pola pikir di dalam kerendahan hati seperti itulah yang harus mewarnai kehidupan kita. Bersediakah kita membatasi diri kita di dalam pikiran kita dan mengisinya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sama seperti saya juga sudah sampaikan di hari Jumat kemarin di dalam doa malam, ketika beberapa waktu yang lalu di dalam kesan image dengan anak-anak image yang saya pimpin, kami di dalam kesan itu sharing tentang firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu, khususnya di poin yang kedua tentang bagaimana caranya supaya akal budi kita ini terus-menerus diperbaharui. Dan ada beberapa anak Bapak Ibu saudara-saudari menjawab bahwa untuk kita terus-menerus diperbaharui maka kita harus memikirkan hal-hal yang benar. Tentu itu bukan jawaban yang salah ya, tapi tidak sepenuhnya juga benar. Ya, bagaimana persoalannya pertanyaannya adalah bagaimana supaya pikiran kita ini bisa terus memikirkan hal-hal yang benar. Dan saya katakan kepada mereka Bapak Ibu, tidak ada cara lain kalau kita mau terus memikirkan hal-hal yang benar, maka yang harus diisi di dalam pikiran kita juga adalah hal-hal yang benar. Amin. Sama seperti minggu yang lalu juga Pastor Nema sudah sampaikan kepada kita, kalau Bapak Ibu masih ingat, kemarin diberikan contoh tentang kartu ATM, seindah apapun, sebagus apapun kartu itu, tapi kalau tidak ada isinya tentu tidak akan bisa digunakan, bukan? Atau mungkin Bapak Ibu yang menggunakan M-Banking atau aplikasi lainnya, saya yakin bahwa itu tidak akan bisa kita gunakan kalau tidak ada isinya. Lalu bagaimana hal itu bisa digunakan? Tentu kita harus mengisinya. Dan siapa yang mengisinya adalah diri kita sendiri. Demikian juga pikiran kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk kita bisa memiliki pikiran yang sama seperti Kristus, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Ya, kita mengisi pikiran kita seperti apa yang dituliskan di dalam firman-Nya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, langkah untuk kita terus bertumbuh di dalam kerendahan hati adalah melayani seperti Kristus melayani. Ya, saya ulangi, langkah untuk bertumbuh di dalam kerendahan hati yang kedua adalah melayani seperti Kristus. Tindakan melayani itu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari sesungguhnya sudah merupakan suatu sikap dari kerendahan hati. Terlebih lagi kalau misalnya yang melayani adalah orang yang mungkin secara kedudukan lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan orang yang dilayani yang mungkin lebih sederhana daripada orang yang melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari coba bayangkan kalau misalnya nanti Bapak Ibu Saudara-saudari pulang dari tempat ini, ketika Bapak Ibu pulang, kemudian di depan rumah, di depan pintu rumah Bapak Ibu Saudara-saudari ada seseorang yang sedang menunggu Bapak Ibu. Dan kebetulan orang itu adalah Pak Presiden. Ya, saya yakin Bapak Ibu ketika kalau seandainya ya beliau datang ke rumah Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Pasti akan membukakan pintu, mempersilahkan dia masuk, duduk di tempat yang baik, yang bersih. Dan saya yakin bahwa makanan dan minuman yang Bapak Ibu miliki, pasti Bapak Ibu akan memberikan makanan dan minuman yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Tapi coba mengapa seperti itu Bapak Ibu? Karena
ya beliau secara kedudukan jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari, seandainya yang datang ke rumah Bapak Ibu saudara-saudari adalah seorang tunawisma yang datang untuk meminta-minta, saya rasa Bapak Ibu tidak banyak orang yang dengan sukacita akan mempersilahkan tamu yang tidak diundang itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya, atau mungkin dipersilahkan masuk di dalam ruang keluarga. Ya, dan kemudian melayaninya, menghidangkannya makanan dan minuman terbaik yang Bapak Ibu punya. Paling banter Bapak Ibu saudara-saudari, umumnya yang dilakukan kebanyakan orang ketika seorang yang mungkin dianggap lebih rendah, paling banter yang akan dilakukan kebanyakan orang yaitu memberikan uang receh. Lalu kemudian mempersilahkan orang itu untuk pergi. Ya memang ada juga orang-orang yang tidak sedikit juga yang mungkin mempersilahkan masuk, ya memberikan makan dan minum. Tapi kebanyakan Bapak Ibu saudara-saudari paling memberikan uang receh lalu kemudian orang itu akan pergi. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, bukan sikap seperti itu yang Yesus lakukan. Bukan sikap seperti itu yang Yesus teladankan bagi umatnya. Ya, Dia yang maha mulia, Raja atas seluruh alam semesta, Ia rela merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia untuk melayani manusia yang sangat hina. Ya, Yesus melakukan hal itu Bapak Ibu tanpa pamrih tetapi karena kerendahan hatinya. Nah, tentang hal ini dituliskan di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-7 demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus telah melakukan pelayanannya ini di sepanjang kehidupannya di dunia dengan penuh sukacita. Siapa sih yang Yesus layani selama dia masih di dunia ini? Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan bahkan mungkin seringkali disampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang dilayani oleh Yesus adalah orang-orang yang bahkan dianggap sebagai sampah di tengah-tengah masyarakat. Para pengemis, orang-orang yang tidak berdaya, orang yang sakit kusta yang dikucilkan, ya, bahkan termasuk orang yang kerasukan setan di Gerasa. Dan bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, menjelang ketika Yesus akan ditangkap dan kemudian akan disalibkan, bukankah seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum kejadian itu, sebelum peristiwa itu terjadi, apa yang Yesus lakukan yaitu membasuh kaki para muridnya. Seperti itu pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, itulah sikap menghamba dan kerendahan hati yang diteladankan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau sekarang kita menyadari kerendahan hati Yesus itu dan kemudian kita mengambil keputusan untuk mau meneladaninya, maka Bapak Ibu, saya yakin kita tidak akan mengeluh ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani di gerejanya. Ya, saya percaya kalau kita menyadari kerendahan hati Yesus di dalam melayani manusia, di dalam mengorbankan dirinya, saya yakin bahwa seharusnya kita bersyukur. Karena kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa melayani, itu artinya kita diberi kesempatan untuk mengikuti jejak-jejak yang dilakukan Yesus selama dia di dunia ini. Ya, sebagaimana Yesus melayani, maka seperti itu juga yang harus mewarnai kehidupan kita. Tidak pandang bulu Bapak Ibu saudara-saudari, tidak melihat kedudukan, tidak melihat latar belakang, tetapi kita menganggap semuanya sama sebagaimana Yesus melayani semua manusia ini sama. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, untuk bertumbuh di dalam kerendahan hati, maka yang perlu kita lakukan adalah menaati seperti Kristus. Ya, saya ulangi bahwa langkah untuk bertumbuh dalam kerendahan hati yang ketiga adalah menaati seperti Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada dasarnya ketaatan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya kerendahan hati. Bukankah seorang anak yang taat, bukankah seorang anak yang rendah hati akan menaati nasihat yang diberikan oleh orang tuanya? Demikian juga jemaat yang rendah hati pasti akan menaati nasihat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh gembalanya.
Ketaatan di dalam kerendahan hati seperti inilah yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi kita. Sehingga di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai 8 yang tadi kita sudah baca dituliskan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan menaati kehendak Allah Bapa seperti yang ditulis di ayat yang ke-7 ini, bukan berarti bahwa kedudukan Yesus adalah lebih rendah daripada kedudukan Allah Bapa. Tidak demikian Bapak Ibu, sebab di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, itu secara lugas ditegaskan bahwa Yesus Kristus itu sifatnya setara dengan Allah Bapa. Ya, tapi kalau kita melihat di dalam hal berkorban sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Yesus dengan taat memenuhi rencana Allah Bapa. Ketaatan yang mengungkapkan kerendahan hati Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini sama seperti ketaatan seorang pasien terhadap nasihat yang diberikan oleh seorang dokter yang merawatnya. Ya, bukan berarti ketaatan tersebut adalah karena mungkin sang pasien berkedudukan lebih rendah daripada sang dokter. Tapi dalam hal fungsi memang seorang pasien dengan rendah hati harusnya ya menaati nasihat yang diberikan oleh sang dokter. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari masih ingat beberapa waktu yang lalu di dalam berita yang saya lihat di media sosial ketika Pak Jokowi sakit, saya yakin bahwa ketika dia datang untuk berobat, ketika dia datang kepada sang dokter, ketika dokter memberikan nasihat-nasihat kepada beliau, pasti dia akan menaatinya. Tentu saya yakin bahwa beliau pasti tidak akan mengatakan, kamu siapa? Saya seorang presiden, kamu hanya seorang dokter. Kenapa kamu mengatur-ngatur saya? Beliau pasti tidak akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena nasihat yang diberikan oleh sang dokter itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan untuk itulah pasti beliau akan menaati nasihat yang diberikan oleh sang dokter. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ketaatan dalam kerendahan hati itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Allah Bapa. Walaupun di dalam kodrat sebagai Allah sang putra, ia setara dengan Allah Bapa, namun di dalam hal fungsi yaitu sebagai juru selamat, Yesus bersikap taat terhadap rencana Allah Bapa. Ya, Yesus menyerahkan dirinya untuk berkorban sampai mati di kayu salib. Itulah kerendahan hati yang harus kita teladani, yaitu menaati kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari di sepanjang bulan ini kita menelaah berbagai sikap yang diperlukan kalau kita ingin mengalami pemulihan kepada fitrah kita. Ya, fitrah atau rancangan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia yaitu sebagai penyandang citra Allah, sebagai penyandang karakter Allah yang mulia. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari menyandang karakter yang mulia dari Tuhan atau serupa dengan gambar Kristus. Ya, pemulihan yang merupakan karya Allah ini lazim disebut sebagai formasi rohani atau spiritual formation seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, pembentukan yang terjadi, pembentukan ini Bapak Ibu saudara-saudari tentang bagaimana kita diproses di dalam cara berpikir kita, di dalam kerendahan hati melayani seperti Kristus melayani, menaati seperti Kristus menaati. Tentu bukan hal yang instan, ini adalah proses ya, proses yang tidak akan terjadi secara serta-merta. Ya, tetapi suatu proses yang akan terus berulang dan ini akan terus berulangnya itu sepanjang umur hidup kita ya, seumur hidup kita. Nah di dalam hal itu Bapak Ibu saudara-saudari, maka bukankah kalau misalnya ada tanah liat yang menempel di sepatu Bapak Ibu saudara-saudari, saya yakin bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, pasti Bapak Ibu akan membersihkannya terlebih dahulu bukan? Kenapa? Karena itu kotor. Itu kotor dan kebanyakan itu menganggap bahwa tanah liat itu tidak ada nilainya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau dengan rendah hati tanah liat itu diserahkan ke dalam tangan penjunan, kemudian sang penjunan mulai membentuk, mulai melembutkan tanah liat itu dan menaruhnya di atas alas yang kemudian diputar-putar. Bahkan tidak sedikit juga dalam membentuk sesuatu tanah liat itu harus dibakar, dibanting.
Tapi lewat proses itu perubahan akan terjadi. Dari yang tadinya dianggap tidak berharga, tidak bernilai, dianggap kotor. Tapi ketika itu sampai di tangan penjunan, tanah liat itu akan menjadi sebuah perkakas yang berharga. Bahkan kemudian setelah itu dibuat menjadi perkakas yang berharga, kemudian perkakas itu dipamerkan, bukan? Bisa ditaruh di ruang tamu, bisa ditaruh di ruang keluarga, atau mungkin dimuseumkan. Ya. Jadi dari yang tidak berharga menjadi berharga. Dari yang tadinya dianggap tidak bernilai, rusak, menjadi bernilai. Demikian hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita katakan bahwa kita mau menuju kepada keserupaan dengan Kristus, kita mau hidup kita ini semakin berkualitas, kita mau hidup kita semakin bernilai, semakin bermutu. Maka yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti tanah liat ini, kita harus dengan rendah hati menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Sang Penjunan. Sang Penjunan kita adalah Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita ini akan dibentuk. Hidup kita ini akan dibentuk menjadi sebuah perkakas yang indah. Kembali kepada rencananya yang semula, kembali kepada rencananya yang mulia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang akan membuat hidup kita semakin level up, semakin berkualitas. Hidup kita ini akan semakin bermakna. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu setiap kita mau hidup kita demikian, bukan? Hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin hari semakin level up, semakin hari semakin lebih baik. Entahkah itu di dalam keluarga, entahkah itu di dalam relasi, entahkah itu di dalam pekerjaan, di dalam studi. Saya yakin kita semua ingin di dalam semua hal itu kita mengalami keberhasilan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dua sikap ini yang harus mewarnai kehidupan kita. Yang pertama adalah sikap berserah atau letting go, menyerahkan diri kita ke dalam tangan tuntunan Tuhan. Dan kemudian sikap yang kedua adalah berjalan di dalam kerendahan hati dan bukan kecongkakan. Dan untuk bertumbuh di dalam kerendahan hati ini ada 3 hal yang harus mewarnai hidup kita. Yang pertama, berpikir seperti Kristus berpikir. Yang kedua, melayani seperti Kristus melayani. Dan yang ketiga, menaati seperti Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita untuk menyanyikan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Yes, amin. Hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Sekali kita katakan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, Yesus,
segenap jalan kami Tuhan, kami mau hidup kami memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam-Mu ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang akan membawa hidup kami ini kembali kepada rencana-Mu yang semula. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam penyerahan diri dengan berjalan di dalam kerendahan hati, kami mau memasrahkan seluruh hidup kami untuk dibentuk kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Hamba menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Dalam segala hal yang sedang dihadapi hari-hari ini, biarlah terus menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu untuk dibentuk kembali kepada keserupaan dengan Engkau. Kami percaya Bapa, apapun keadaan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, apapun situasi yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau menaruhkan pengharapan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu tersedia bagi kami. Pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk kehidupan kami menjadi kembali kepada rencana-Mu yang mulia, kembali kepada rancangan-Mu yang semula. Itu yang akan membawa kehidupan kami ini semakin lebih baik, semakin level up, semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang untuk beribadah bersama kami di GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Perayaan Natal sudah semakin mendekat sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kelahiran Yesus Kristus. Maka kita akan melakukan beberapa kegiatan Natal yang diawali dengan perayaan Natal Image diadakan pada tanggal 14 Desember 2025. Perayaan Natal Anak diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Dan perayaan sekaligus ibadah Natal umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2025. Untuk mendukung acara tersebut, mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam doa daya dan dana. Amplop persembahan untuk kegiatan Natal telah tersedia di kotak persembahan. Khusus Natal umum akan dilaksanakan di Geraha MDC. 1 jam di hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan melalui embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5-6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 11-12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19-20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kami untuk boleh beribadah, datang ke hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang boleh memberkati, mengingatkan kami selalu bahwa biarlah hidup kami bertumbuh di dalam kerendahan hati, sehingga kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah dan juga hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Terus Engkau pakai dengan luar biasa, terus Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Allah terus boleh disampaikan kepada setiap kami umat-Mu, dan kami boleh mengalami pertumbuhan iman. Dan sebentar lagi kami boleh pulang dari tempat ini. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Dan di sepanjang hari-hari yang ada di depan kami, kami percaya Tuhan yang memegang hidup kami. Terus Engkau bawa kami di jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga dalam segala apapun yang kami perbuat, dalam tindakan-tindakan kami bertindak sebagaimana Engkau bertindak bagi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah-Mu. Dalam segala apapun yang Engkau perbuat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu saat ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.